apabila kita baca dari kisah-kisah yang disebutkan berkaitan dengan Maulid Nabi ini, maka kita akan temukan bahwasanya Maulid Nabi SAW ini adalah satu perubahan kelahiran Nabi Muhammad di dunia, yang pada saat itu sudah menyimpang dari ajaran agama, sudah jauh dari petunjuk Allah. Maka kehadiran seorang nabi itu sangat luar biasa pentingnya. Para pemirsa yang Allah muliakan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nazara ila ahli al-ard." Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi. "Famaqatahum jami'an illa baqaya min ahli al-kitab." Ini menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang tidak terbimbing lagi oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu kemudian menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Jadi disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, bahwasanya penduduk bumi, ya, apakah itu Arab ataukah Ajam, orang-orang di luar Arab, itu telah menyimpang dari ajaran para nabi sebelumnya. Allah menyebutkan, ya, dalam ucapan Nabi SAW tadi, ya, kata Nabi SAW, "Innallaha nadhara ila ahlil ard." Sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi. "Famaqatahum jami'a." Lalu Allah murka kepada seluruhnya, seluruh penduduk bumi. "Arabahum wa ajamahum." Apakah orang Arab dari penduduk bumi itu ataukah orang Ajam, orang-orang yang bukan Arab, non-Arab. Semuanya dimurkai oleh Allah. "Illa baqaya min ahlil kitab." Kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Jadi penduduk bumi yang masih mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam secara konsisten, maka Allah tidak murka kepada mereka. Tapi dominan penduduk bumi saat itu, mayoritas penduduk bumi saat itu adalah orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran para nabi dan rasul. Maka kehadiran Nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir itu sesuatu yang luar biasa bagi penduduk bumi. Karena kehadiran beliau itu telah membawa pencerahan pada fase-fase berikutnya setelah beliau kemudian jadi rasul di usia beliau 40 tahun. Turun kepada beliau wahyu Al-Quranul Karim dengan jumlah ayatnya 6.236 ayat, atau kalau suratnya 114 surat dan 30 juz itu. Maka masyarakat dunia telah mencapai peradaban yang sangat luar biasa. Maka para musafir yang Allah muliakan, tentu saja maulidnya Nabi kita Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi penduduk dunia. Jadi bukan hanya bagi Muslim, tapi bagi penduduk dunia. Karena seperti yang kita sebut tadi, beliau telah membawa perubahan besar bagi dunia, dan beliau diutus bukan hanya untuk Arab, ya, tapi untuk seluruh dunia, sebagaimana dalam ayat Al-Quran disebutkan dan juga dalam hadis-hadis beliau. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, jadi apa yang Nabi lakukan ketika Nabi hidup 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah adalah sebuah kerja membawa perubahan besar bagi bumi ini, bagi alam semesta ini. Maka kita sebagai umat akhir zaman, pengikut beliau Muhammad SAW, adalah meneruskan kerja beliau, yaitu apa yang beliau kerjakan di zaman lalu, di zaman beliau masih hidup, kita teruskan di zaman sekarang. Yang beliau lakukan saat itu adalah melakukan perubahan-perubahan akidah yang sesat kepada akidah yang benar.
penyimpangan-penyimpangan akidah kemudian dihilangkan oleh beliau dengan mengenalkan kepada masyarakat akidah yang benar misalnya. Kemudian penyimpangan syariat, ya. Maka penyimpangan itu dihilangkan dengan menjelaskan kepada mereka syariat yang benar seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penyimpangan akhlak. Ya, manusia sudah tidak lagi berakhlak mulia. Kemudian kita kenalkan bagaimana cara akhlak yang mulia seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tugas-tugas kita di zaman sekarang adalah tugas-tugas pencerdasan umat. Mengenalkan umat ini kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW di zaman lalu. Di tahun ketika beliau masih hidup. Ya. Dan sekarang kita sudah berada jauh jarak waktu kita dengan waktunya Nabi kita Muhammad SAW hidup. Ya. Bahkan waktu sejak beliau meninggal dengan waktu kita di zaman sekarang itu sudah ribuan tahun. Kita sudah berada di tahun 1439 Hijriah. Jadi sudah sekian lama kita ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sudah pasti umat kemungkinan tersesat dari petunjuk Nabi itu sangat-sangat besar. Karena Nabi kita sudah terlalu lama meninggalkan kita. Maka tugas-tugas kita, orang-orang yang mengenal ajaran agama ini adalah mengenalkan kembali umat ini kepada ajaran Nabi. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha ba'atha lihadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada akhir setiap abad, pada akhir setiap 100 tahun, mayujaddidu laha dinaha. Orang-orang yang memperbaharui agama ini untuk umat ini. Jadi maksud memperbaharui agama itu bagaimana? Dijelaskan oleh para pensyarah hadis Abu Daud ini, yaitu orang-orang yang mengenalkan umat ini kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang sudah dimatikan oleh masyarakat di saat itu. Nah, itulah tugas-tugas kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya. Jadi tentu saja kita bersyukur ya dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW ini, dan tentu saja disyukuri oleh seluruh manusia, termasuk manusia-manusia non-muslim. Ya, mereka mensyukuri kelahiran Nabi kita Muhammad SAW karena mereka bisa terbebas dari perbudakan-perbudakan. Kita ketahui bersama bahwa dengan kehadiran beliau di zaman beliau hidup itu, ya, masyarakat yang memperbudak manusia itu kemudian mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, kita ketahui misalnya adalah seorang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, disebutkan seorang yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak. Ya, status sosial itu sangat rendah, di bawah pembantu, di bawah pelayan. Kalau pelayan atau pembantu itu adalah manusia merdeka, tapi budak ini seperti binatang. Jadi banyak orang memperbudak manusia, ya, dijadikan sebagai budak-budak yang diperlakukan sesuka hati tuannya atau majikannya. Tapi ternyata ajaran agama ini sangat memuliakan para budak. Budak-budak yang ada itu dimerdekakan dalam agama ini. Jadi kita lihat dari sejarah Bilal bin Rabah misalnya, ya. Bilal bin Rabah saat itu disiksa oleh tuannya, oleh majikannya, karena sudah berbeda keyakinan dengan keyakinan tuan dan majikannya. Jadi tidak lagi beragama seperti agamanya majikannya, ya, yaitu agama menyembah berhala-berhala. Dia sudah memeluk agama Islam. Maka majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal, menghimpitkan Bilal dengan batu yang sangat besar. Apa kata Bilal saat itu? Bilal mengatakan, Ahad, Ahad, Ahad. Esa, esa, esa. Jadi Bilal tetap dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah
pesan-pesan berikut ini. Thank you.